Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar bersama tentang materi getaran, gelombang, dan bunyi. Apakah kalian pernah memperhatikan seseorang yang sedang bermain ayunan? Pada video tersebut terlihat seorang anak sedang bermain ayunan. Ketika ayunan digerakkan, maka ayunan tersebut akan bergerak ke atas dan ke bawah secara berulang. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ayunan melakukan getaran. Apakah yang dimaksud dengan getaran? Dilihat pada bola bandul berikut. Disebut satu getaran apabila benda tersebut bergerak dari titik awal dan kembali ke titik semula. Satu getaran itu dari A ke B ke C lalu ke B lagi dan kembali lagi ke A. Dari titik awal kembali lagi ke titik semula. Itulah yang disebut dengan satu getaran. Getaran tidak terlepas dari frekuensi periode. Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang terjadi pada setiap satu satuan waktu, dilambangkan dengan F. Satuannya adalah Hertz. 1 Hertz sama dengan 1 getaran per sekon. Dengan rumus F sama dengan N per T, di mana N adalah banyaknya getaran yang terjadi dan T adalah waktu. Sedangkan periode getaran adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu kali getaran, dilambangkan dengan T. Satuannya adalah sekon. Dengan rumus T sama dengan T per N, di mana T adalah waktu dan N adalah banyaknya getaran yang terjadi. Sebuah bandul bergetar sebanyak 50 getaran dalam waktu 10 detik. Hitunglah berapa frekuensinya. Diketahui T sama dengan 10 detik dan N sama dengan 50 getaran. Yang ditanyakan adalah frekuensinya. Jadi F sama dengan N per T. N-nya 50 dibagi T-nya 10 detik sama dengan 5. Satuannya adalah Hertz. Contoh soal yang kedua, banyaknya getaran yang dihasilkan setiap detik adalah 20 getaran. Hitunglah periodenya. Diketahui N sama dengan 20 dan T sama dengan 1 detik. Yang ditanyakan adalah periodenya. T sama dengan T per N, jadi 1 per 20 sama dengan 0,05 sekon. Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang
Setiap hari, kita dapat mendengar suara orang bernyanyi, burung berkicau, dan lain-lain. Mengapa kita dapat mendengar suara tersebut? Suara yang kamu dengar itu dikenal dengan bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai didengar oleh reseptor pendengar, yaitu telinga. Ini ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Perhatikan seseorang yang sedang bermain gitar dan memukul gong. Senar gitar atau gong akan mengeluarkan suara pada saat benda-benda tersebut bergetar. Namun, pada saat benda-benda tersebut diam, benda tersebut tidak akan bersuara. Dapat disimpulkan bahwa bunyi ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Bunyi petikan gitar menuju ke telinga dihantarkan oleh rapatan dan renggangan partikel-partikel udara. Mengapa kamu lebih nyaman mendengarkan bunyi musik dibandingkan dengan bunyi keramaian? Ya, bunyi musik akan lebih nyaman didengarkan karena bunyi musik memiliki frekuensi getaran yang disebut dengan nada. Apa itu nada? Nada adalah bunyi teratur yang memiliki satu frekuensi. Tinggi rendahnya nada tergantung pada besar kecilnya frekuensi bunyi. Pada umumnya, manusia memiliki pendengaran bunyi dari rentang 20 Hz sampai 20.000 Hz. Rentang ini disebut audiosonik. Selain bisa mendengarkan bunyi pada rentang ini, manusia juga menghasilkan bunyi pada rentang ini. Untuk bunyi di bawah frekuensi 20 Hz disebut infrasonik. Hewan-hewan seperti jangkrik dan anjing mampu mendengar pada daerah ini. Sedangkan di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Daerah ini bisa didengar oleh lumba-lumba dan kelelawar. Kelelawar dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik pada saat terbang. Gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh objek yang akan dilewatinya dan diterima oleh alat penerima yang berada di tubuh kelelawar. Kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi ini disebut ekolokasi. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu bagaimana proses mendengar pada manusia? Perhatikan video mekanisme pendengaran manusia berikut ini. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana caranya bunyi bisa berjalan dari sumber dan sampai ke otak? Misalnya saja bunyi terompet. Ketika terompet ditiup, maka akan menghasilkan gelombang bunyi di udara. Gelombang bunyi ditangkap oleh telinga luar yang kemudian bergerak menuju saluran sempit yang disebut dengan saluran telinga. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga, yang merupakan selaput berukuran setengah dari uang koin. Gelombang bunyi ini membuat gendang telinga bergetar. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga, yang selanjutnya menggetarkan 3 tulang kecil, yaitu malleus, incus, dan step. Tulang-tulang ini menguatkan atau meningkatkan getaran dari bunyi. Yang kemudian meneruskannya ke koklea. Koklea berbentuk seperti siput dan memiliki ukuran sebesar kacang tanah, sehingga sering disebut sebagai rumah siput. Koklea berisi cairan dan getaran dari bunyi membuatnya menjadi
menjadi beriak dan menciptakan gelombang. Struktur berbentuk seperti rambut yang disebut stereosilia berdiri di atas sel rambut yang ada di dalam telinga, yang kemudian bergabung menjadi satu membentuk seikat sel rambut di dalam koklea. Gelombang yang tadi menggerakkan sel-sel rambut. Ikatan rambut di puncak sel rambut mengubah gerakan ini menjadi sinyal listrik. Selama seikat rambut ini bergerak, ion-ion bermuatan listrik bergerak menuju sel rambut dan menyebabkan munculnya senyawa kimia di dasar sel-sel rambut. Senyawa kimia tersebut mengikat sel saraf auditoris dan menghasilkan sinyal listrik. Sinyal tersebut bergerak sepanjang sel saraf auditoris menuju ke otak. Sel rambut yang berbeda akan merespon frekuensi bunyi yang berbeda pula. Sel-sel rambut di bagian bawah koklea mendeteksi bunyi dengan nada yang lebih tinggi. Contohnya saja seperti bunyi flute atau seruling. Sementara itu, sel-sel rambut di sepanjang saluran melingkar mendeteksi bunyi bernada lebih rendah, seperti trompet atau trombon. Nah, sedangkan di bagian paling puncak dari spiral koklea, sel rambut mendeteksi bunyi dengan nada paling rendah, seperti tuba. Selanjutnya, sel saraf auditoris membawa sinyal listrik ke otak dan menafsirkan pesan sebagai bunyi yang bisa kita mengerti dan nikmati. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 7-9. Dari ayat tersebut dapat difahami bahwa Allah menyempurnakan kejadian manusia, yaitu melengkapi seluruh organ tubuhnya dan meniupkan ruh kepada jasad manusia. Allah juga memberi manusia indera, yaitu indera pendengaran, penglihatan, dan juga akal pikiran. Pernahkah kamu melihat anjing menggerakkan telinganya? Ya, anjing sering menggerakkan telinganya ketika melakukan pelajaran atau berburu. Beberapa mamalia akan menggunakan daun telinga untuk memfokuskan suara yang diterimanya. Sistem ini disebut sistem sonar, yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi atau ultrasonik. Bagaimana cara kerja sistem sonar pada lumba-lumba? Gelombang bunyi lumba-lumba akan dipantulkan kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya, yang disebut jendela akustik. Dari bagian tersebut, informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah, dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Dengan cara tersebut, lumba-lumba mengetahui lokasi, ukuran, dan pergerakan mangsanya. Lumba-lumba juga mampu saling berkirim pesan walaupun terpisah oleh jarak lebih dari 220 km. Lumba-lumba berkomunikasi untuk menemukan pasangan dan saling mengingatkan akan bahaya. Getaran dan gelombang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut beberapa pemanfaatan gelombang dalam teknologi. Ultrasonografi atau USG. USG dapat digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh, seperti otot, sendi, pembuluh darah, bayi yang berada dalam kandungan, dan berbagai jenis penyakit seperti kanker. Proses pembentukan gambar dari bunyi dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu
pemancaran gelombang, penerimaan gelombang pantul, dan interpretasi gelombang pantul. Alat USG akan memancarkan berkas gelombang ultrasonik ke jaringan tubuh menggunakan alat pemancar sekaligus penerima gelombang yang disebut transducer. Gelombang yang dipancarkan akan dipantulkan sebagian oleh jaringan tubuh dengan besar yang beragam. Gelombang yang dipantulkan oleh jaringan tubuh selanjutnya diterima oleh transducer. Selanjutnya, transducer akan mengubah gelombang yang diterima menjadi sinyal listrik, kemudian diantarkan menuju komputer. Komputer selanjutnya akan memproses dan mengubah sinyal listrik menjadi gambar. Sonar. Sonar dapat digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut yang diperoleh dengan cara memancarkan bunyi ke dalam air. Gelombang bunyi akan merambat menurut garis lurus hingga mengenai sebuah penghalang, misalnya dasar laut. Ketika gelombang bunyi mengenai penghalang, sebagian gelombang itu akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Untuk mengukur kedalaman laut diperlukan transducer dan detektor. Transducer akan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dasar laut. Pantulan dari gelombang tersebut akan menimbulkan efek gema dan dipantulkan kembali ke kapal, kemudian ditangkap detektor. Selain untuk mengukur kedalaman laut, sonar juga banyak digunakan nelayan untuk menentukan lokasi di mana ikan berada, kondisi ombak, dan kecepatan arus air laut. Terapi ultrasonik. Terapi ultrasonik merupakan terapi yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan medis. Metode yang digunakan yaitu dengan memancarkan gelombang dengan frekuensi tinggi pada jaringan tubuh. Beberapa bentuk terapi ultrasonik misalnya terapi fisik yang bisa digunakan untuk menangani kesleo pada ligamen, kesleo pada otot, tendonitis, inflamasi sendi, dan osteoartritis. Selain itu, tingginya energi gelombang ultrasonik juga dapat digunakan untuk memecah endapan batu pada penderita batu ginjal atau yang dikenal dengan lithotripsy. Gelombang ultrasonik juga dapat digunakan untuk membersihkan gigi dan penanganan penyakit katarak. Pembersih ultrasonik merupakan alat yang menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi antara 20 sampai 400 kHz dan cairan pembersih tertentu untuk membersihkan suatu benda. Benda-benda yang bisa dibersihkan menggunakan alat pembersih ultrasonik yaitu perhiasan, lensa, alat bedah, alat laboratorium, dan alat elektronik tertentu. Pembersih ultrasonik akan menghasilkan gelembung cairan pembersih yang mampu masuk ke dalam lubang-lubang kecil yang sulit dibersihkan dengan cara biasa, sehingga tidak perlu dilakukan pembongkaran untuk membersihkannya. Sonifikasi. Sonifikasi adalah proses pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan larutan atau campuran, sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil. Di dalam laboratorium, sonifikasi dilakukan dengan bantuan alat yang disebut sonikator. Pada alat pembuatan kertas, juga terdapat alat yang memancarkan gelombang ultrasonik pada serat selulosa, sehingga tersebar lebih merata dan menjadikan kertas lebih kuat. Sonifikasi dapat digunakan untuk produksi nanopartikel seperti nanoemulsi dan nanokristal. Sonifikasi juga dapat mempercepat ekstraksi atau pengambilan minyak dari dalam jaringan tubuh dan pemurnian minyak bumi. Pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik merupakan teknik pengujian yang berdasarkan pada penyaluran gelombang ultrasonik pada objek atau material yang diuji.
Dengan menggunakan teknik pemantulan gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dalam benda, kerusakan pada bagian dalam benda, ketebalan, dan karakteristiknya dapat dideteksi. Misalnya, kerusakan akibat korosi pada logam. Pengujian ultrasonik banyak digunakan dalam produksi logam baja dan aluminium, produksi pesawat, otomotif, dan industri lainnya. Penggunaan alat uji ultrasonik banyak memiliki keunggulan, antara lain memiliki daya yang tinggi untuk menembus suatu bahan, memiliki sensitivitas yang tinggi, akurat, tidak berbahaya, dan mudah dibawa. Untuk menambah wawasan kalian tentang aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi, coba kalian cari artikel tentang cara kerja gelombang ultrasonik dalam bidang kedokteran dan diskusikan bersama temanmu. Selanjutnya, kalian kerjakan soal pada live worksheet dengan mengakses link berikut ini. Selamat mengerjakan teman. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa selalu rajin belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.